Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ya mengenai perancangan antarmuka pengguna ya. Jadi sampai pada minggu ini seharusnya adik-adik sudah menyelesaikan activity diagram ya. Maka dari itu jangan khawatir nanti setelah selesai saya menjelaskan pembahasan pada pertemuan kali ini, adik-adik bisa melanjutkan mengerjakan untuk activity diagramnya ya. Nah, baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perancangan antarmuka pengguna, ya. Jadi, salah satu aspek penting dari suatu proyek aplikasi itu tentu saja adalah antarmukanya ya. Di samping bisnis prosesnya ini sudah berjalan gimana caranya dibuat agar berjalan dengan baik, tentu saja antarmuka pengguna yang baik ya atau tampilan yang bagus itu akan menambah juga nanti, daya guna dari aplikasi kita, ya. Oke, nah ini nanti topiknya pada hari ini kita akan membahas mengenai user interface dan kaitannya dengan user experience ya, atau biasa disingkat dengan UI UX ya. Terus kemudian bagaimana caranya merancang antarmuka pengguna dan nanti saya juga akan membahas beberapa wireframing tools ya. Baik, yang pertama tentang UI dan UX ya. Nah, UI itu apa? Ya, UI itu adalah singkatan dari user interface ya, di mana dia merupakan sarana bagi pengguna untuk dapat berinteraksi ya, atau sarana bagi pengguna untuk dapat mengambil manfaat dari suatu sistem. Ya. Tentu saja kita membuat sebuah sistem itu agar bermanfaat untuk user ya. Nah, dengan cara apa user bisa mendapatkan manfaat dari aplikasi kita, maka tentu saja mereka akan melakukan interaksi, ya kan? Sebagai contoh, misalkan kalau aplikasi kita bermanfaat untuk mengirim chat misalkan, maka user akan berinteraksi dengan aplikasi kita, membuka aplikasi kita, terus membuka halaman awal misalkan, terus membuka kontak, terus kemudian memilih menu chat dan seterusnya. Ya. Jadi user interface itu adalah sarana bagi pengguna, ya, tampilan ya yang berguna bagi pengguna aplikasi kita itu untuk bisa mendapatkan manfaat dari sistem yang kita buat. Nah kemudian dilihat dari bentuknya, ya user interface ini ada beberapa jenis ya, yaitu yang pertama yang paling klasik adalah CLI ya, CLI atau Command Line User Interface. Nah, ini nanti dia tampilan aplikasinya itu berupa teks ya, sebagaimana yang bisa kita lihat pada command prompt Windows, pada terminal Linux ya. Jadi ada program yang dia tidak memiliki graphical user interface ya, jadi dia hanya berupa teks, itu disebut sebagai CLI, Command Line Interface ya. Kemudian maju ke beberapa tahun ke depannya ya, setelah ditemukannya CLI itu, ada lagi konsep yang namanya GUI ya, atau Graphical User Interface, di mana antarmuka penggunanya itu disusun dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk grafis ya. Jadi ada persegi ya, ada lingkaran ya, ada berbagai macam bentuk ya, nanti dia akan menjadi button ya, terus kemudian combo box dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai GUI, Graphical User Interface. Kemudian yang terbaru ini sepertinya trennya mulai mengarah ke sana ya, seperti Amazon Alexa itu contohnya ya, kemudian Siri, kemudian punyanya Apple itu ya Siri, terus kemudian punyanya Microsoft itu apa namanya, Cortana ya. Ada lagi VUI ya, VUI ya, jadi Voice Command User Interface, di mana user bisa berinteraksi dengan aplikasi yang kita buat cukup dengan menggunakan suara ya. Nah, user interface yang berfokus pada user experience yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu sistem. Ya, sistem bagus tapi user experience-nya jelek, user akan malas menggunakannya. Ya. Jadi apabila aplikasi tersebut bagus misalkan ya, tetapi kemudian dia memiliki saingan, misalkan ada dua aplikasi sama-sama bagus, terus kemudian yang satunya itu user experience-nya jelek ya, tampilannya apa adanya. Kemudian yang satunya itu dia user experience-nya bagus, maka tentu saja user akan cenderung memilih ke aplikasi yang user interface-nya bagus. Ya. Nah, kecuali kalau misalkan aplikasi itu nggak ada saingannya, ya maka seberapa jelek pun user interface-nya, user akan tetap memilih aplikasi itu. Ya. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kita bikin aplikasi, biasanya saingannya itu bentar aja udah ada ya saingannya ya. Nah, maka bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ya tingkat penggunaan aplikasi kita. Jadi seberapa lama user menggunakan aplikasi kita, ya tentu saja salah satu strateginya adalah dengan
menyusun user experience yang baik ya. Jadi user interface itu berbeda dengan user experience adik-adik ya. User experience itu lebih luas ya. Kemudian user interface itu adalah merupakan salah satu bagian ya dari penunjang user interface ya, user experience ya. Nah, jadi sebagai developer yang profesional yang handal, kita harus berfokus pada ya baik pada fungsionalitas sistem dan juga pada user experience ya. Jadi bagaimana user bisa berinteraksi dengan aplikasi kita. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, user experience, hubungan antara user experience dan user interface. Jadi user experience atau atau UX ya, ini adalah pengalaman pengguna. Ya. Jadi bagaimana pengalaman pengguna ya ketika menggunakan aplikasi kita. Ya. Ketika ada pengguna yang ditanya, misalkan Pak sampean menggunakan aplikasi buatannya developer A ya, bagaimana sampean pengalaman menggunakan aplikasi tersebut ya? Oh saya pakai aplikasinya tuh enak, nyaman ya, terus enak dipandang mata, saya suka lihat tampilannya, cerah misalkan warnanya, kemudian ikon-ikonnya juga bagus, saya pakai juga cepat, kemudian jarang ada error ya, terus kemudian nggak ribet, nggak belibet. Nah itu adalah pengalaman pengguna ya. Jadi ketika pengguna Anda ditanya bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi kita ya. Nah kalau pelanggannya itu menjawab ya aplikasinya saya menikmati menggunakan aplikasi yang Anda buat. Nah itu berarti user experience-nya Anda sudah bagus. Nah bagaimana caranya menyusun user experience yang baik? Ada banyak ya, ada banyak langkah. Ya tidak bukan user experience itu bukan berarti hanya user interface yang warnanya macam-macam ya, yang beraneka warna, beraneka gambar dan sebagainya. Tapi ada banyak aspek di sana. Ya, ada banyak aspek. Nanti akan kita bahas satu persatu aspek tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi UX ini dia luas ya. Jadi UX ini secara keseluruhan menggambarkan seberapa nyaman, seberapa enak pengguna itu menggunakan aplikasi kita. Ya. Nah, penyusun dari UX ini ada banyak faktor dan salah satu faktor utamanya adalah desain user interface ya, user interface desainnya. Ya, jadi ketika user experience-nya ini bagus ya, bisa kita katakan sudah pasti UI-nya bagus. Tetapi apabila UI-nya bagus, belum tentu user experience-nya bagus ya. Karena user experience itu sekali lagi terbentuk dari beberapa macam aspek ya, bukan hanya user interface saja. Baik, kemudian bagaimana caranya kita merancang user interface yang bisa dikatakan user experience-nya bagus ya. Ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber ya. Jadi di antaranya adalah yang pertama kita buat bagaimana supaya komponen-komponen yang kita susun itu predictable. Ya, predictable. Predictable itu maksudnya tanpa manual, tanpa panduan pengguna. User itu bisa menduga bahwasanya suatu tombol itu misalkan ya, ini untuk nge-save. Nah, kemudian mereka bisa secara intuitif, mereka tahu bahwasanya setelah save itu nanti filenya akan disimpan di suatu tempat misalkan ya. Kemudian ini button untuk print misalkan ya. Jadi mereka tanpa membaca dokumentasi pengguna, tanpa membaca manual book, itu mereka sudah tahu kalau komponen ini untuk ini ya, komponen itu untuk itu ya, dengan melihat saja. Ya. Sebagai contoh misalkan aplikasi yang ada di Gmail misalkan ya, kita bisa dengan mudah tahu fungsinya tombol ini untuk ini, tombol itu untuk itu ya, tanpa kita sama sekali pernah membaca panduan penggunanya Gmail, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari predictable. Jadi, kita harus membuat agar elemen-elemen UI, terutama yang umum-umum seperti button, text box, ya, itu ya, dapat diprediksi behavior-nya atau sikapnya. Dia ini untuk apa, untuk apanya itu dia bisa mudah diprediksi. Itu prinsip yang pertama, yaitu predictable. Kemudian yang kedua, untuk membuat user interface yang UX-nya bagus, kita juga harus merancang agar elemen-elemen kita itu discoverable. Ya, discoverable itu artinya mudah dilihat oleh pengguna. Ya. Jadi jangan meletakkan tombol misalkan yang penting di aplikasi chat, misalkan di aplikasi chat, jangan letakkan tombol untuk membuat new chat itu di menu yang tersembunyi. Nah, itu nggak bagus user experience-nya. Karena untuk kontrol-kontrol yang sering digunakan oleh user, kalau di aplikasi chat seperti WhatsApp misalnya kan ya, kita bisa dengan mudah menemukan tombol untuk menulis chat ya kan. Di bagian tertentu pada layar ya kita bisa dengan mudah nyari itu ya. Kita bisa tahu kelihatan jelas lah yang untuk ngirim chat ya, untuk melihat status itu ada di bawah di bar yang bawah, melihat status terus kemudian setting ya. Jadi discoverable.
Jadi untuk fitur-fitur ya komponen-komponen yang digunakan untuk mengakses fitur yang umum itu harus mudah ditemukan, discoverable. Terus kemudian simple ya, simple. Prinsip berikutnya adalah simple. Jadi jangan terlalu banyak kontrol ya, pakai elemen-elemen yang benar-benar diperlukan saja. Ya, jadi kita hindari menggunakan, kita membuat aplikasi itu yang di user interface-nya itu ada banyak sekali button misalkan ya, banyak sekali button, banyak sekali menu ya. Padahal button-button itu dan menu-menu itu fungsinya dia serupa misalkan ya, atau sama. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kita gunakan ya, jangan terlalu banyak kontrol ya. Kita gunakan seperlunya saja. Nah, itu adalah prinsip simple. Kemudian ada comfortable. Comfortable itu adalah kenyamanan ya, prinsip kenyamanan. Jadi pilih warna yang enak dilihat di mata ya. Jadi jangan hindari warna yang terlalu mencolok ya, terlalu jreng atau bentuk yang norak misalkan ya. Kita buat mata pengguna itu agar nyaman. Jadi pilih warna-warna yang soft ya, yang soft di mata. Terus kemudian ikon-ikon yang simple gitu ya, ikon-ikon yang sederhana tapi kalau dilihat itu enak gitu ya. Itu comfortable. Jadi kita buat mata pengguna kita itu, pengguna aplikasi kita itu menjadi betah ya, menjadi betah, enggak males gitu ya. Kemudian less action. Ya, prinsip berikutnya adalah less action. Jadi sebisa mungkin kita minimalkan langkah yang perlu dilakukan pengguna untuk menyelesaikan suatu tujuan ya, untuk menyelesaikan suatu task ya. Less action itu contohnya adalah pada aplikasi WhatsApp tadi, pada aplikasi chat. Ketika kita mau melihat statusnya teman, ya cuma klik satu tombol saja kan. Klik satu tombol yang sebelah kiri kita bisa lihat statusnya teman, ya di aplikasi WhatsApp misalkan. Terus kemudian klik satu kali yang di tengah itu kita bisa munculkan kamera, ya. Terus klik satu kali tombol yang lain itu kita bisa mengirimkan pesan. Untuk ngirim pesan kita tinggal klik nama teman yang akan kita kirim pesan, terus kemudian kita tinggal ketikkan pesan, terus kemudian klik send. Ya. Nah jadi ini prinsip yang penting juga ya. Jadi less action itu kita membuat sebagaimana semaksimal mungkin user itu dia mudah ya, dia nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu banyak langkah yang harus dilakukan. Misalkan untuk kirim pesan, langkah pertama klik menu A, langkah kedua klik menu B, langkah ketiga klik list C, langkah ketiga scroll ke bawah, langkah keempat. Nah, jadi jangan misalkan untuk ngirim chat saja kita butuh 5 langkah. Ya, kalau bisa misalkan hanya 2 langkah, ya 2 langkah saja. Ya. Itulah gunanya adik-adik merancang activity diagram. Karena dari activity diagram sampean bisa tahu berapa langkah yang diambil oleh user. Dari activity diagram yang simple, maka kita bisa mendapatkan rancangan user interface yang less action ini tadi. Ya. Oke, berikutnya adalah ya masih bagian dari best practices ya. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan untuk merancang user interface yang baik. Ya, yang berikutnya adalah intuitif ya. Intuitif itu adalah bagaimana caranya kita membuat user itu bisa mengira-ngira di luar ini ya, di luar alam bawah sadarnya, bahwasanya misalkan kalau tombol cancel itu pasti nanti di sebelah kiri. Nah, itu intuitif ya. Jadi letakkan komponen kontrol di dekat objek yang user ingin mengontrolnya. Jadi misalkan di dalam dialog save ya, di dalam dialog save biasanya ada override ya, ada peringatan override. Terus kemudian ada yes, ada cancel ya, ada yes, ada cancel. Nah, biasanya ya cancel itu ada di sebelah kiri. Ya kan, yes-nya di kanan. Klik yes ya, kemudian kalau cancel dia klik yang sebelah kiri. Nah, itu kita letakkan posisinya itu di tempat-tempat di mana user itu mengira-ngira ini bakalan di sebelah sini ya, di sebelah sini. Ya. Kalau yang tombol ini kira-kira di sebelah sini ya. Jadi itu yang disebut sebagai intuitif. Jadi kita letakkan kontrol-kontrol itu ya, atau widget atau komponen itu di dekat ya objek yang user ingin mengontrolnya. Ya. Contoh lain misalkan ketika sampean ingin membuat aplikasi WhatsApp tadi ya, seperti WhatsApp. Terus kemudian kita lihat di WhatsApp itu untuk menghapus chat bagaimana? Ya, untuk menghapus chat dari teman kita misalkan. Maksudnya misalkan kita punya grup ya, terus kemudian kita ingin ngapus satu grup itu semua chatnya bagaimana? Nah, kita lakukan scroll ya. Kalau di iOS kita lakukan scroll ke kanan kalau tidak salah, ke kiri ya, ke kiri terus kemudian kita pilih ada menu terus kemudian pilih hapus chat ya. Nah, jadi karena kita ingin menghapus ya, kita ingin menghapus grup itu ya di baris itu,
maka kontrol untuk menghapusnya itu ada di dekat baris itu, nggak ditaruh di tempat yang lain. Nah, itu intuitif. Ya. Nah, kalau kita letakkan di apa namanya di tempat yang jauh dari apa yang ingin dihapus, nanti user itu akan males, akhirnya nggak dihapus-hapus, akhirnya chatnya penuh, akhirnya males pindah ke aplikasi chat yang lain. Ya kan? Nah, itu intuitif. Jadi letakkan komponen kontrol di dekat objek yang user ingin mengontrolnya. Jadi misalkan di dalam WhatsApp tadi ada baris chat yang ingin dihapus, maka tombol hapusnya itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Nah, itu yang dimaksud dengan intuitif, Pak Dari. Ya. Kemudian best practice yang berikutnya adalah informatif. Ya, informatif itu artinya kita harus memberikan feedback terhadap apa yang telah user lakukan. Jadi contoh yang tidak informatif itu misalkan ya kita bikin aplikasi untuk menyimpan apa, misalkan menyimpan catatan pengeluaran. Ya, kita bikin pengeluaran baru, kita masukkan keterangannya ya buat makan siang. Terus kemudian kita masukkan di interian berikutnya jumlahnya, misalkan makan siang jumlahnya 10.000. Ya. Nah, terus kemudian ketika diklik tombol save, sudah diam aja. Ya, aplikasinya diam aja. Nah, itu salah satu bentuk desain yang kurang informatif, Pak Dari. Karena apa? User tuh nggak tahu ini datanya tadi kesimpan apa enggak. Ya, karena diam saja aplikasinya. Nah, bagaimana biar informatif? Tambahkan kayak notifikasi, misalkan ketika disimpan, keluar nanti keluar tulisannya nanti data berhasil disimpan atau pengeluaran berhasil ditambahkan. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita berikan feedback terhadap apa yang telah user lakukan ya. Jadi kita memberikan konfirmasi lah istilahnya. Bahwasanya oh iya, Samen tadi sudah melakukan ini, oh iya Samen sudah berhasil melakukan itu. Oh iya, ini ternyata gagal dilakukan, oh ini ternyata berhasil dilakukan. Ya, itu adalah informatif. Kemudian prinsip berikutnya adalah less burden ya, less burden. Itu artinya sedikit beban untuk pengguna. Jadi misalkan Samen punya form yang banyak isinya ya. Nah, bantulah user itu supaya dia mengurangi apa yang harus mereka isi. Ya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita mengisi nomor telepon, ya ada field isian nomor telepon. Ketika Samen tahu bahwa aplikasi Samen itu mayoritas orang yang berasal dari Indonesia, maka isikan di depannya itu +62 sudah. Ya. Jadi nggak usah usernya ngetikkan +62 sendiri, tapi sudah ada di depannya +62, usernya tinggal mengisikan angka di belakangnya. +62, 89, 123, dan seterusnya. Ya. Nah, itu sebagai contoh less burden. Jadi, isikan sebanyak mungkin, prefillkan, ya, berikan nilai-nilai default sebanyak mungkin di suatu form yang misalkan itu isiannya banyak. Ya, itu less burden. Kemudian familiar, ya, familiar itu adalah bagaimana caranya kita membuat aplikasi kita itu seragam. Ya. Misalkan di aplikasi kita itu dominan warna hijau. Ya, nanti digunakan di mayoritas halaman kita itu perpaduan dari warna hijau, entah itu hijau tua atau hijau muda atau hijau dongker ya atau apa ya. Jadi gunakan perpaduan warna yang seragam. Ya, gunakan tema ya, tema. Kalau misalkan di web itu ada yang namanya tema ya. Jadi temanya itu seragam. Jangan halaman ini misalkan di beranda itu nanti warnanya oranye. Terus kemudian di bagian halaman yang lainnya ketika kita masuk ke detail ternyata warnanya itu hitam misalkan ya. Jadi seperti tidak nyambung gitu, seperti berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu dia tidak familiar berarti. Nah, kembali lagi berarti familiar ini gunakan pola-pola desain yang berulang atau seragam di keseluruhan aplikasi kita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada brand konsistensi. Ya, pertahankan di setiap halaman merek atau trademark produk Anda. Jadi usahakan di suatu titik pada aplikasi sampean itu letakkan logo ya atau copyright bla 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 ya. Itu di semua halaman ya sehingga menegaskan branding Anda ya, terutama kalau aplikasinya aplikasi web. Kalau aplikasinya aplikasi mobile ya karena tidak banyak tempat di situ, tidak apa-apa, mungkin taruh di setting aja, di halaman setting aja. Tapi kalau web karena banyak tempat di aplikasi web itu ya tampilkan aja di header itu ya, konsisten. Kalau kita lihat situs-situs seperti situsnya Facebook ya atau situsnya Amazon, situs-situs besar itu ya mesti nanti dia ada tempat khusus di mana kalau diklik dia akan lari ke home. Ya. Nah, di mana biasanya tempat yang diklik dan lari ke home itu adalah logo perusahaannya. Ya. Nah, itu yang brand konsistensi. Ya. Oke, baik. Jadi, bagaimana adik-adik membuat user interface yang mendukung ya user experience, yang memperbaiki user experience, yang menunjang user experience? Maka jawabannya adalah penuhilah best practice-nya ini ya. Saya ulangi sekali lagi dengan
lebih singkat ya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10 prinsip. Ya. Yang pertama predictable, itu kita letakkan agar elemen-elemen kita ini sebagaimana caranya biar mereka mudah diprediksi. Ya. Kemudian discoverable, itu kita buat komponen-komponen di aplikasi kita itu mudah terlihat oleh pengguna, terutama untuk fitur-fitur yang penting. Lalu simple, jangan terlalu banyak kontrol yang tidak perlu. Ya. Kemudian comfortable, ya, gunakan desain, pilihan warna, icon yang soft ya, yang membuat mata pengguna itu menjadi nyaman. Terus kemudian less action, itu kita buat sesedikit mungkin langkah yang diperlukan user untuk mencapai tujuan. Kemudian intuitif, kita letakkan komponen kontrol ya, jadi seperti button untuk menghapus, button untuk mengedit, itu di dekat objek yang ingin dihapus atau diedit ya. Kemudian informatif, itu kita memberikan konfirmasi terhadap apa yang dilakukan oleh user. Kemudian less burden, ya itu kita sebisa mungkin kita memberikan nilai-nilai default pada form yang harus diisi oleh user. Ya. Kemudian familiar, kita gunakan tema. Ya. Lalu brand konsistensi, kita letakkan logo branding perusahaan kita itu di suatu tempat yang secara konsisten dapat dilihat oleh pengguna. Ya. Oke, berikutnya merancang UI ya, merancang UI. Nah, rancangan UI ini sangat penting dibuat terlebih dahulu sebelum memulai pengkodean sistem. Jadi ada berbagai macam cara dalam menyelesaikan suatu aplikasi ya. Ada yang bilang buat saja database-nya dulu ya. Terus kemudian tampilannya belakangan ya. Atau buat kodenya dulu, database-nya belakangan. Buat database dulu baru kode baru tampilan ya. Ada macam-macam cara. Ya, tetapi menurut pengalaman saya ya, akan sangat memudahkan apabila sampean bisa menyelesaikan UI-nya dulu. Ya, karena apa? Dari UI yang sudah jadi itu, dari rancangan UI yang sudah jadi itu, nanti sampean bisa memperkirakan alur jalannya program. Ya. Itulah kenapa saya tidak minta sampean bikin sequence diagram. Ya. Saya nggak minta sampean bikin sequence diagram. Karena apa? Sequence diagram itu udah masuk kode. Ya. Mendingan kita kerjakan dulu aja tampilannya. Kita pakai tools yang ada sekarang. Kita bisa drag and drop, bikin wireframe istilahnya ya. Mengikuti kita bikin wireframe, kita bisa membayangkan nanti aplikasinya jalannya seperti apa. Ketika kita sudah membuat rancangan UI-nya terlebih dahulu, kita bisa menghitung at least ya, halamannya ada berapa, ya, halamannya ada berapa, tombolnya ada berapa. Setiap tombol ada satu action misalkan satu kelas. Nah, seperti itu. Ya. Kita bisa membreakdown seperti itu. Sangat mudah sekali apabila kita bisa menyelesaikan rancangan user interface-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, sebelum rancangan UI ini sangat penting dibuat terlebih dahulu sebelum memulai pengkodean sistem. Jadi ini adalah fase akhir di mana terjadi keterlibatan pengguna dalam perancangan. Ya. Jadi mulai dari awal deskripsi sistem sampai dengan activity diagram itu nanti user masih ngikut cawe-cawe. Ya. Mas ini kurang gini, mas ini kurang gitu, mas ini salah gitu ya. Nah, terus sampai terakhir itu nanti seharusnya dia terakhir cawe-cawe itu pada rancangan user interface. Setelah user interface rancangannya jadi, ya, nah user itu udah nggak bisa cawe-cawe lagi. Walaupun mereka mau cawe-cawe, tapi mereka nggak bisa karena mereka nggak ngerti coding, ya kan? Nah, kecuali kalau misalkan konsumen sampean itu memang sesama perusahaan IT misalkan, mereka bisa cawe-cawe di codingnya, ya. Nah, tapi kalau klien kita itu adalah awam, ya mereka nggak tahu tentang program kita, maka nanti keterlibatan pengguna itu akan berakhir sampai dengan pada fase perancangan antarmuka ini aja, ya. Nah, di sini ini juga sangat penting karena kita nanti akan memastikan desain aplikasi yang kita buat sudah benar-benar sesuai dengan keinginan user. Ya. Nah, mulai dari awal masih bayang-bayangin ya kan, berupa deskripsi umum, terus kemudian agak semakin membentuk bayangannya menjadi diagram-diagram, activity diagram, dan terakhir akhirnya terwujud ya, terejawantahkan ya kalau istilahnya itu menjadi sebuah rancangan user interface. Nah, itu bayangannya udah kelihatan, sudah jelas aplikasinya nanti bakalan seperti ini. Saya habis ngeklik button ini nanti akan lari ke halaman ini. Di halaman ini ketika nanti saya klik back akan kembali ke halaman sebelumnya dan seterusnya ya. Itu manfaatnya. Jadi kalau UI-nya sudah benar, kita tidak perlu tanya-tanya user lagi. Ya, jadi kita rancangan termuka, kita selesaikan kepada user. Begini nanti Pak Bu, aplikasinya akan kita buat seperti ini nanti jalannya. Ya. Jadi dari sini halaman ini kalau diklik ini lari ke sini, kalau diklik ini nanti lari ke sana. Kita harus ngisi ini dulu, ya setting di sebelah sini. Ya. Nah, di situ nanti ketika usernya sudah oke, nah udah kita udah nggak perlu tanya-tanya user lagi. Kita tinggal ikut aja rancangannya itu, kita translate ya, kita ubah, kita konversi menjadi kode. Ya.
Ini nanti akan memudahkan programmer dalam membuat aplikasi. Kenapa ya? Karena mereka hanya tinggal mengikuti desain aja. Ya. Udah kita bebaskan ke mereka, ini pokoknya nanti tampilannya seperti ini, silakan dibuat jalan. Ya. Nah, itu seperti pengalaman saya dulu juga begitu. Menurut pengalaman saya itu lebih lebih enak begitu. Saya sebagai programmer itu lebih senang kalau diserai sudah rancangan user interface saja. Jelas nanti kita bisa ngatur sendiri nanti kodenya ya. Terutama untuk programmer atau developer yang sudah senior ya, mereka itu udah nggak perlu lagi diagram-diagram, kelas diagram dan seterusnya itu ya. Mereka cuma butuh user interface-nya, rancangannya fix-nya gimana, udah nanti mereka udah kerja sendiri, diatur sendiri kelasnya ya. Nggak perlu lagi itu kelas diagram sama sequence diagram dan seterusnya itu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita merancang UI? Ya, caranya ada dua cara yang bisa kita gunakan secara sendiri-sendiri atau dua-duanya sekaligus. Ya. Yang pertama tentu saja brainstorming. Ya, ini tugasnya project manager juga. Ini bukan tugasnya desainer ya, bukan tugasnya seniman, bukan. Ya. Jadi ingat merancang user interface itu belum menjadi tugasnya desainer ya. Tugas desainer itu apa? Tugas desainer itu bagusin ya. Bagusin rancangan UI-nya. Mau dia milih warnanya warna apa, logonya seperti apa, button-nya itu nanti warnanya kayak gimana, font yang digunakan apa, itu tugasnya seniman ya. Tapi sampai user interface ini, mendesain user interface ini masih tugasnya analis atau project manager ya. Jadi analis dan project manager nanti dia bekerja, dia membayangkan ya, memikirkan, mengira-ngira, brainstorming ya. Nanti bakalan ada apa saja di aplikasi itu, nanti jalannya bagaimana dibayangin tuh. Terus kemudian digambar, bisa pakai kertas, pensil, bisa pakai alat atau tools wireframing. Ya. Nah, itu kalau misalkan kita belum punya activity diagram. Kalau sudah punya activity diagram dan activity diagramnya sudah betul, maka itu akan lebih mudah lagi bagi kita untuk merancang user interface ya dengan melakukan konversi dari activity diagram menjadi bentuk desain ya. Khusus untuk yang brainstorming, saya nggak bahas lagi ya, karena brainstorming itu kita ngira-ngira, jelas kita ngira-ngira ketika kita belum punya diagram sama sekali, misalkan mau langsung lompat ke desain antarmuka, ya, itu brainstorming ya. Tapi brainstorming itu nanti rawan ada hal yang ketinggalan. Nah, itu ya. Maka akan lebih optimal lagi, akan lebih efektif lagi kalau kita menggunakan konversi ya. Jadi kita sudah nyiapin dulu dari awal ya, dari ada banyak tahap. Jadi misalkan kita buat dari awal ya deskripsi sistem, ada yang kelewat, bisa ketambahan di use case ya. Di use case kelewatan, kita bisa ketambahan di use case specification ya. Di use case specification kelewatan kita bisa nambahkan di activity diagram, kita bisa kepikiran di activity diagram. Jadi ada banyak tahapan, di mana banyak tahapan tadi akan meminimalisir jumlah suatu hal yang hilang tadi. Ya. Nah, begitu juga dengan konversi, apabila kita melakukan konversi, kita udah bikin dari awal sampai dengan activity diagram yang benar, kita bisa menghindari hal-hal yang tertinggal itu adik-adik ya. Nah, jadi kita bisa membuat user interface yang lengkap ya. Lengkap di sini artinya tidak ada kekurangan komponen ya. Nggak ada yang belum, oh iya lupa ternyata button help-nya nggak ada ya misalkan. Oh iya lupa button cancel-nya nggak ada. Nah, itu yang ingin kita hindari dari konversi ini ya. Setiap rangkaian action dalam activity diagram ini melambangkan satu task utama yang ingin diselesaikan oleh pengguna. Ya, jadi satu activity diagram itu adalah satu tujuan ya, satu task yang ingin diselesaikan oleh pengguna. Ya. Nah, berita buruknya adalah ya sampai saat ini masih belum ada itu tools yang bisa mengenerate dari activity diagram menjadi menjadi mockup secara otomatis ya, itu belum ada ya. Mungkin sampai nanti bisa bikin itu pasti bagus sekali ya, berguna sekali kalau bisa bikin seperti itu. Jadi tinggal bikin activity diagram gitu, diklik generate langsung bisa jadi wireframe gitu ya, itu bagus sekali. Ya. Tapi sementara ini belum ada ya tools seperti itu. Nah, tapi kabar baiknya adalah sekarang wireframing, ada tools yang namanya wireframing ya, itu semakin maju ya, semakin canggih ya. Jadi kita membuat rancangan antarmuka itu akan menjadi semakin mudah dan bagus ya. Nah, cara konversi ke activity diagram bagaimana caranya? Ya, ini langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama, kita perhatikan baik-baik keseluruhan semua activity diagram yang sudah dibuat. Ya, kita lihat dulu, kita overview dulu semua activity diagramnya. Activity diagramnya ada berapa? Ya. Kemudian kita pilah ya dari activity diagram itu mana yang harus tampil dalam satu halaman UI sendiri atau terpisah. Ya. Mana yang harus jadi satu, dari activity diagram itu bisa jadi satu antarmuka, mana yang harus jadi halaman sendiri. Karena
bukan berarti ya begini, satu activity diagram, satu tampilan gitu, bukan. Bisa saja dua activity diagram berada dalam satu tampilan. Contoh misalkan, ya, mengedit dan menghapus. Nah, itu bisa jadi satu tampilan, adik-adik. Makanya di tahap pertama, kita harus memperhatikan baik-baik secara keseluruhan semua activity-nya. Ya. Activity diagramnya kita lihat dulu semuanya. Ya. Kita pastikan mana yang harus tampil dalam satu halaman UI jadi satu, atau yang mana yang terpisah. Ya. Kemudian perhatikan kata-kata pada action. Ya, jadi di kotaknya itu kita perhatikan, identifikasilah kata-kata yang terdapat nama kontrol. Ya. Jadi di activity diagram itu misalkan ada klik menu ini ya, kemudian klik button simpan. Nah, kita perhatikan yang ada kata-kata yang ada nama-nama komponennya itu. Seperti contoh misalkan mengklik button OK. Nah, ini berarti nanti sudah jelas wis. Di halaman itu nanti kita harus punya button yang nanti caption-nya itu OK misalkan. Ya. Nah, kemudian susun nama-nama kontrol yang didapat dari langkah sebelumnya menjadi rangkaian halaman yang memenuhi best practices UI UX tadi di depan tadi. Ya, jadi setelah kita identifikasi itu mana yang ada ininya, ada kata-kata kontrolnya itu, ya itu nanti kita rangkai sesuai dengan best practice yang ada di belakang tadi. Ya. Nah, sebagai contoh ini ya, adik-adik ya. Nah, kita lihat di dalam suatu activity diagram ini ternyata ada beberapa kontrol ini ya. Ada klik button tambah kontak. Ya, ini adalah activity diagram untuk menambahkan kontak baru ya. Jadi kita klik button tambah kontak, ini udah jelas ini button pasti. Ya. Kemudian isi field kontak. Nah, berarti ini nanti ada ini ada form di sana ya, ada form, ada isian. Nah, isiannya apa aja? Ini isiannya apa aja? Kita harus lihat di rancangannya, di di rancangan database-nya nanti. Yang penting kita nggak tahu ini field-nya isinya apa aja, yang penting kita sediakan saja dulu ya. Misalkan 3 atau 4 text box misalkan ya. Kemudian ada klik tombol simpan, berarti tombol lagi nih. Ya, ada tambah kontak, ada tombol lagi. Kemudian setelah selesai ya, kalau kontaknya valid, klik button back. Berarti ada button lagi, button back ya. 1, 2, 3, ada 3 button ya. Nah, ini ya, klik button, isi field, klik tombol, klik button ya. Ini kontrol ya, nama-nama kontrol. Nah, terus dari kontrol-kontrol tersebut itu kita konversikan menjadi diagramnya ya, menjadi tampilannya ya. Kita bayangkan di sini ada tambah kontak misalkan ya, tambah kontak, klik terus kemudian muncul field-nya tadi ya. Nah, klik button tambah kontak ya, klik button tambah kontak terus kemudian muncul isi field kontak. Berarti kan dia akan muncul form ya. Nah, muncul nih form. Nah, kita kira-kira aja dulu. Nanti misalkan isiannya itu bukan nama, nomor telepon, dan email, gampang aja tinggal diganti aja captionnya ini di tool wireframing-nya. Ya. Kemudian setelah ngisi klik tombol simpan ya. Setelah ngisi klik tombol simpan. Nah, ini klik simpan ya. Maka klik simpan button kembali menjadi bisa diklik ya. Jadi ketika setelah diklik simpan, nah ini dia datanya akan tersimpan, kemudian tombol kembalinya muncul ya. Ketika diklik kembali ke awal. Nah, ini contohnya untuk merancang user interface adik-adik ya. Jadi kita gambarkan pergerakannya dari halaman mana ke halaman mana ya. Terus kemudian kita perjelas ya, kita perjelas komponen-komponennya itu ke dalam sebuah gambar, Ya. Nah, ini di sini nggak ada yang hilang ini. Saya punya 1, 2, 3 tombol ya. 1, 2, 3 tombol ya, 3 tombol dan kemudian 1 form ya. 1 form field kontak ya, ini 1 formnya. Nah, ini adalah contoh konversi dari activity diagram ke user interface ya. Baik ya. Nah, pembuatan activity diagram tadi itu bisa kita lakukan, bukan activity diagram, tapi user interface itu bisa kita rancang dengan menggunakan berbagai macam cara ya, ya. Bisa kita hanya menggunakan kertas dan pensil saja, ya tidak masalah, tidak masalah. Atau bisa kita memanfaatkan bantuan dari yang namanya itu wireframing tools ya. Saya yakin adik-adik sudah pada jago semua ya ini ya, terutama yang berjiwa-jiwa seniman itu ya. Nah, jadi wireframing tools ini dia adalah tools yang kita gunakan untuk merancang user interface ya. Wireframing itu membuat alur tampilan ya. Contoh ketika suatu button diklik halaman akan beralih dari mana ke mana ya. Nah, ini wireframe ini adik-adik ya. Jadi ketika satu tombol diklik dia akan berjalan dari mana ke mana, itu adalah wireframing ya.
Ini tadi ya, jadi dia kelihatan ketika diklik kontak baru dia buka ke sini, kemudian diklik ini dia lari kemana, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dilakukan dengan menggunakan banyak media, bisa menggunakan tools khusus software, tool khusus atau software, bisa menggunakan kertas atau papan tulis putih, bisa menggunakan tools desain umum. Ya. Bisa pakai, misalkan kalau yang biasanya tuh yang seniman-seniman, yang hebat-hebat desainnya, mereka nggak mau pakai wireframing tool, drag and drop gitu ya. Enggak, mereka maunya pakai Photoshop ya, Adobe Illustrator, Corel Draw kayak gitu. Yang apa namanya, yang jiwa seninya tinggi ya. Jadi mereka pakai tools desain umum ya. Nah, saya tidak menyalahkan hal itu, tapi kalau misalkan sampean posisinya memang sebagai analis atau project manager dan kemudian tidak memiliki kemampuan seni yang tinggi ya dan kesabaran yang tinggi dan butuh cepat, nah itu hindari menggunakan tools desain umum seperti Photoshop, AI, Corel Draw itu. Ya, kecuali sampean memang jago desain ya, enggak masalah, silakan. Bisa mengerjakan dengan cepat enggak masalah ya. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita bisa menggunakan software aja ya, software. Nah, jadi lebih baik menggunakan tools khusus wireframing karena lebih cepat, karena sederhana ya. Jadi kita kalau bayangin ya lebih mudah mana kita buat button dengan drag and drop ya pakai aplikasi wireframing atau misalkan buat button pakai secara manual satu persatu pakai Photoshop ya atau pakai Adobe Illustrator atau pakai Corel Draw ya pasti ya akan lebih sulit kalau kita menggunakan tools desain yang umum ya. Jadi, tapi jika Anda memiliki bakat ya dan jago mendesain, maka sah-sah saja menggunakan tools desain umum ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang jago dan passion-nya adalah desain, boleh ya pakai tools desain yang umum. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh adik-adik tools wireframing yang saya himpun ya, yang berhasil saya himpun. Jadi ada banyak. Dari beberapa banyak contoh itu ada yang online, ada yang kita bukanya harus lewat browser ya kan online, ada yang offline yang bisa kita download kemudian install di dalam komputer kita. Tentunya semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau online kelebihannya apa ya? Tentu saja kita nggak usah install ya kan, nggak ribet-ribet langsung buka alamatnya di browser sudah bisa desain ya. Tapi kelemahannya apa? Ketika kita nggak ada koneksi internet ya kan. Nah untuk itu kalau misalkan kita tidak bisa mengandalkan koneksi internet yang lancar, kita bisa saja pilihan kita yang offline ya, yang offline. Nah, ini ada beberapa ya, Lucid Art, ini berbayar, dia bagus ini, online. Ada InVision ini gratis sampai pada tingkatan tertentu. Dia offline, ada Mockups ya, ada wireframe.cc ya, ini gratis online. Ada Mockflow ya, berbayar offline, ada Fluid UI ini bagus ya, bagus. Dia offline tapi berbayar. Kemudian ada Figma ini bagus juga, dia online, gratis ya. Dan yang pernah saya pakai itu adalah pensil sama balsamik ya. Saya pernah pakai pensil, balsamik, Figma, Fluid UI, sama InVision ya, bagus ya. Cuman dan tadi antara semua itu saya paling suka. Nanti adik-adik bebas ya, boleh pakai yang mana aja. Saya nggak memaksakan. Cuman saya cuma share aja. Saya paling enak pakai pensil dan balsamik karena tentu saja pensil gratis ya. Kemudian balsamik ini walaupun berbayar, tapi dia sangat enak digunakan, enteng gitu ya, terus simple, tapi hasil desainnya lumayan lah, lumayan cantik lah ya. Nah ini, nanti adik-adik bebas, boleh pakai yang mana saja, tapi sebagai informasi, saya hari ini tadi request serial number-nya balsamik ya untuk education. Jadi misalkan nanti dikasih, sampean bisa pakai balsamik ini ya, bisa pakai balsamik ini tanpa harus bayar ya. Sampai pada waktu tertentu ya, sampai akhir semester nanti bisa pakai balsamik ini ya. Kalau di approve ya, kalau di approve. Nah, kalau pengen yang benar-benar gratis dan offline ya ini pensil ini Miss. Ya, ini gratis ya. Nah, ini Figma ya. Figma itu bagus sekali, dia bisa sangat mudah digunakan ya, terus kemudian dia bisa menggambarkan, dia bisa menunjukkan pergerakan halaman dari halaman tertentu ke halaman yang lainnya ya. Nah, cuma dia online ya. Kalau saya sendiri kurang nyaman dengan menggunakan tools desain yang online karena ya itu tadi harus connect internet terus kan. Jadi kita bergantung sama internet ya. Nah, terus selain itu ada Evolus Pencil, ini buatannya orang Vietnam kalau nggak salah. Ya, ini ya cukup bagi kita untuk merancang user interface itu cukup. Pensil ini dia gratis,
gratis, tidak ada embel-embelnya, ya. Cuman ya gini, apa namanya, seadanya lah ya, komponennya seadanya. Terus yang bagus menurut saya ini Balsamiq Mockup, saya pakai itu trial edition 30 hari ya. Saya kemarin hari ini waktu saya buat video ini saya minta, saya request untuk lisensinya yang education, yang mudah-mudahan dikasih. Ya itu nanti bisa, kalau misalkan sampean mau, sampean bisa pakai kalau misalkan di-approve ya sama Balsamiqnya. Ya. Baik, ini adik-adik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan ya, sampean bisa nyampaikan, bisa langsung saja tanya kepada saya lewat WA ya. Insya Allah nanti saya akan segera membalas ya. Baik, ini tadi tentang perancangan user interface. Pada intinya ya, merancang user interface itu nggak sembarangan ya. Jangan syukur kita buat button, kita buat apa namanya text box ya, buat form, kemudian tombolnya banyak ya, warnanya macam-macam, tidak. Tapi usahakan kita membuat user interface itu yang memenuhi prinsip-prinsip desain tadi ya. Jadi mulai dari yang prediktif, terus kemudian less burden, terus kemudian intuitif, terus kemudian apa namanya, yang tadi ya, yang banyak tadi ada 10 prinsip tadi. Nah, kita harus mengacu kepada itu ya. Supaya apa? Supaya pengalaman pengguna aplikasi kita, supaya user experience aplikasi kita, pengguna kita ya terhadap aplikasi kita itu juga tinggi ya. Mereka nyaman menggunakan sehingga aplikasi kita itu nggak diinstal sebentar terus di-uninstall, terutama kalau aplikasi mobile ya. Kalau misalkan aplikasi berbasis web atau aplikasi yang fungsinya khusus itu sih mungkin masih tidak masalah selama belum ada saingan ya. Tapi ketika nanti sudah ada saingan kita harus hati-hati. Apabila nanti fungsionalnya sama antara kita dengan saingan kita, tetapi tampilan kita kalah dengan tampilan yang aplikasi saingan kita, ya udah nanti user akan lari ke pesaing kita. Ya. Saya pernah menjumpai itu, jadi ada suatu klien ya, mereka sudah lama pakai aplikasi dari suatu pengembang, dari suatu developer. Karena aplikasinya ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic 2000, Visual Basic 6 ya, teknologi tahun sekitar 2000-an. Dia dipakai terus sampai pada tahun 2018-an. Ya, mereka akhirnya mengeluh bosen dengan tampilannya karena tampilannya cuma abu-abu tok semua, ya. Kurang user experience-nya kurang. Dan kemudian ada suatu aplikasi yang memiliki fungsionalitas yang sebenarnya kalah dengan aplikasi yang sudah lama dipakai tadi ya. Dia aplikasinya itu baru, terus kemudian fungsionalnya itu masih kurang lengkap dibandingkan dengan yang aplikasi lama tadi. Tetapi tampilannya bagus ya. Mereka menggunakan teknologi baru, menggunakan .NET, sama-sama berjalan di Windows, tapi yang satunya menggunakan .NET ya, C# teknologi yang terbaru. Mereka bisa bikin tampilan yang bagus ya, bisa bikin grafik-grafik. Pada akhirnya apa? Aplikasi yang lama tadi ditinggal udah. Mereka berpindah ke aplikasi yang baru ya. Nah, itu suatu pengalaman yang saya pernah menjumpai seperti itu ya. Bukan saya yang bikin aplikasi ya, cuman saya pernah tahu aja. Oh, ternyata mereka berani ya, user itu berani meninggalkan aplikasi yang sudah lama mereka gunakan demi mendapatkan aplikasi yang enak dilihat. Karena apa? Kalau user itu dia kan misalkan aplikasi sampean aplikasi kasir ya, atau aplikasi yang digunakan di kantor, maka user itu akan setiap hari melihat aplikasi sampean. Ketika tampilannya itu jenuh ya, tampilannya itu user experience-nya nggak enak ya, maka nanti lama-lama akan gusar itu usernya. Sehingga ketika sudah gusar, mereka akan memutuskan untuk pindah ke aplikasi yang lain yang memiliki user experience-nya lebih bagus ya.